Sahabat Kompas.com, coba lihat foto ini. Lalu ini. Foto pertama adalah foto korban selamat dari ledakan bom atom atau Hibakusha yang melanda kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 6 dan 9 Agustus 1945. Sementara foto kedua adalah foto Ir Soekarno yang sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah dua foto ini berhubungan? Jawabannya iya. Keduanya menunjukkan dua peristiwa yang saling terkait satu sama lain, yakni pengeboman Hiroshima Nagasaki serta kemerdekaan Indonesia. Yuk kita nostalgia soal nestapa yang dialami Jepang yang menjadi berkah bagi negeri kita, Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Foto ini bertajuk The Boy Standing by the Crematory, atau dalam bahasa Indonesia berarti anak laki-laki berdiri di dekat krematorium. Foto ini dipotret oleh jurnalis foto Amerika Serikat bernama Joe O'Donnell. Joe tiba di Jepang sebagai fotografer militer Amerika Serikat pada September 1945, tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. 7 bulan lamanya ia habiskan untuk mengunjungi Hiroshima dan Nagasaki yang luluh lantak usai dibom. Berbekal kamera pribadi, ia mengabadikan sekitar 300 foto yang mengungkap kehancuran serta penderitaan para korban bom. Termasuk di antaranya mereka yang meninggal, terluka, tunawisma, dan yatim piatu. Foto-fotonya menjadi bukti nestapa yang dialami Jepang kala itu. Nah, foto The Boy Standing by the Crematory ini menjadi salah satu yang paling ikonik. Foto itu menampilkan anak laki-laki yang berdiri tegak sambil menggendong adiknya. Sekilas, mungkin kita berpikir sang adik sedang tertidur lelap. Tapi tidak. Sang adik dalam foto itu telah tiada. Sang kakak dalam foto itu sedang mengantre untuk mengkremasi jenazahnya. Anak laki-laki itu, seperti diceritakan O'Donnell, terlihat tetap berdiri tegar dan berusaha keras untuk menjadi pemberani. Anak itu pun disebut telah melambangkan semangat bangsa yang kalah. Namun, kehancuran yang diterima Jepang itu justru menjadi durian runtuh bagi beberapa negara, salah satunya Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 tak hanya diraih lewat perjuangan bangsa Indonesia. Memang betul bahwa para pahlawan kita sudah berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Namun dengan segala hormat kepada mereka, proklamasi kemerdekaan juga dapat terlaksana akibat adanya faktor eksternal. Salah satunya ya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi kenapa kok bisa berhubungan? Yuk kita ulang lagi materi di pelajaran sejarah ya. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang diberi nama Little Boy ke atas langit Hiroshima. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, giliran bom Fat Man yang dijatuhkan ke Nagasaki. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas insiden penyerangan ke armada Pasifik AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Nah, jatuhnya 2 bom itu membuat Jepang tak lagi berdaya. Sebab Hiroshima dan Nagasaki merupakan 2 kota penting di Jepang. Bukan cuma semangat dan martabatnya yang jatuh, tapi mereka juga sadar kalau kekalahan sudah di depan mata. Melihat kondisi itu,
Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Nah, di sini kuncinya. Saat itu Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negeri jajahannya termasuk Indonesia. Radio Domei, radio yang dikuasai Jepang, menutup pemberitaan itu kepada masyarakat umum. Namun informasi ini sudah terlanjur terdengar oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh golongan muda. Nah, disinilah terjadi konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan tua ingin memastikan dulu informasi itu dari pihak Jepang. Mereka juga coba menghindari pertumpahan darah sebab Jepang masih menguasai sektor militer. Di lain sisi, golongan muda ingin segera dilakukan proklamasi kemerdekaan tanpa perlu menunggu Jepang. Soalnya menyerahnya Jepang bisa menjadi legitimasi bagi Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Nah, situasi lowong inilah yang menurut mereka harus segera dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat golongan muda sudah tahu kabar ini, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat belum tahu karena masih dalam perjalanan dari Vietnam ke Indonesia. Lalu guna menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, keduanya pun diasingkan ke Rengas Dengklok. Di sana, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Dan sisanya adalah sejarah. Maka dari rentetan peristiwa di atas kita bisa simpulkan kalau salah satu faktor kemerdekaan Indonesia adalah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Sahabat Kompas.com, bulan Agustus menjadi bulan yang spesial bagi Indonesia. Di bulan inilah negeri kita mendapatkan kemerdekaan lewat perjuangan panjang dari para pendahulu kita. Mari kita isi kemerdekaan dengan berbuat sesuatu yang positif bagi nusa dan bangsa.